Maksud saya, kalau kita Baik, uji bukti itu pasti tidak akan terbantahkan gitu. Nah, baik. sekarang kalian dipanggillah Rudi di kantor Hotman Paris, ditanya kenapa Rudi yakin itu pembunuhan karena keterangan siapa? Keterangan Aib dan Dede. Kan cuma itu dia ngomong. Ada nggak bukti handphone? Mereka kan menuduh bahwa tanggal 17 Agustus 2016 ada perintah masuk untuk membunuh. Tidak dihadirkan ke pengadilan juga. Tes DNA-nya juga kata kalimat sperma itu tidak ada. Nah, kalau misalnya Ibu Elsa tadi mengatakan tidak ada pemerkosaan, itu benar. Cuman maksudnya, kalau benar kok masih dituduh pemerkosaan. Lain halnya kalau misalnya ada kekerasan apa pada kerusakan dalam vaginanya, ini tidak ada sama sekali. Nah, Ya, kemudian kita tanyakan ke ahli forensik. Itu kan pada saat malam pertama tidak ada tanggal 27 itu, pada visum pertama, visum luar itu tidak ada sperma, nggak ada apa, ada pendarahan aktif tanpa disertai apa. Tiba-tiba mayatnya itu sudah dianggap kecelakaan lalu lintas, sudah dibersihkan. Nah, kemudian sudah di dalam Islam itu dibersihkan di dalamnya sampai ke dalam-dalamnya. Kok tiba-tiba setelah 13 hari baru yang di dalam tanah tiba-tiba kok dibilang ada sperma gitu. Sperma oke. siapa? Kalau Baik, memang itu pembunuhan dan pemerkosaan, kenapa tidak diperiksa saja sperma baik Bang siapa? Farhad. Ya, Makanya saya sangat bersyukur sekali jika pengadilan kemarin membebaskan Peggy. Kalaupun lolos, jaksanya nanti akan kelepotan untuk mencari pasal, karena dulu kita anggap baik, jaksa dulu bisa menerima P21, aneh juga. Pemerkosaan, baik, mereka hukumnya seumur hidup semua loh. Bu Elsa semua, coba dipikirkan kembali ke nalar berpikir gitu. Kecuali ada menemukan, oh CCTV-nya ini mukanya, oh teleponnya dibuka, mereka berada di sini. Nah, itulah oke lah. Kalau baik. perlu Ya, kita sama-sama. Kalau ya. tidak, gimana mau kita berdebat? Baik, Jadi Bu nggak Elsa, nyambung nanti perdebatan kita. ditanggapi sesaat lagi Bang Ya, Farhad, ditahan dulu. Sesaat lagi Bu Elsa akan menanggapi usai jeda berikut. Ibu Elsa boleh tanggapi, ada beberapa poin yang tadi sempat disinggung oleh Bang Farhad Abbas. Peran dari Ibtu Rudiana yang mengkondisikan penangkapan dari para terpidana untuk mengkondisikan kasus ini dengan membuat TKP yang berbeda karena permasalahan yuridiksi. Tanggapan Anda dan juga klien Anda ini seperti apa Bu Elsa? tunggu dulu, saya jawab dulu tadi bicaranya tidak benar ya. Di sini ada dua dokter, dokter visum luar karena dianggap diberitahu bahwa itu kecelakaan. Jadi dokter Rahma sama dokter Ida itu adalah dokter yang melakukan visum luar. Sedangkan dokter Adri Nur Rahmat adalah dokter forensik. Itu berbeda, dia punya license sendiri ya. Kalau yang dokter ini dokter biasa yang masalah visum luar dan ini visum dalam. Dan saya tidak pernah mengatakan tidak ada pemerkosaan di dalam ilmu kedokteran, di mana tidak ada pernah menuliskan apa ini pembunuhan ini. Cuman dia memberikan istilah-istilah tersendiri yang harus dianalisa oleh penyidik dan oleh jaksa dan hakim. Di sini jelas bahwa pendarahan aktif yang bukan darah menstruasi atau aborsi yang diakibatkan benturan tekanan kekuatan yang melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan. Dan kemudian tadi terlanjur bicara, saya dengar kan Eki sudah meninggal di belakang showroom. Nah itu sudah menyatakan berarti kan memang meninggal Eki di belakang showroom, bukan Ya kecelakaan ampun. di flyover Talun. Bukan, itu Itu yang saya mesti menurut luruskan. kalian, Tunggu dulu, bukannya saya jangan mengatakan tadi itu kamu meninggal. bicara saya Menurut nggak bicara ya. pembuktian yang Jangan dilakukan oleh nge-rapper ya. Polres Baik Bang itu Farhad, ditahan dulu Diam bahwa Bang dulu. mereka Farhad. meninggal Tolong host. Bang sedangkan Tolong Farhad Tina host. meninggal di rumah ditahan Tadi dulu Bang dia sakit. Farhad, bicara Bukan ya. saya yang lebar ngomong menghina kanan di kiri, BAP kita diam nanti. aja. Nggak usah kan? Ini bukan Hah? BAP, ini keterangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah sudah menjadi rangkaian dari fakta fakta yuridis. Jadi dia juga menghina lawyernya Kan Vina. Jadi berdasarkan jangan begitulah, kita kesaksian saling bohong yang menghormati ya. intimidasi dan Terus soal penyiksaan itu tunggu terjadi. dulu, jangan nge-rapper. Ini bukan panggung untuk nge-rapper. Ya bicaralah yang saling menghargai. Kemudian Mana juga, buktinya? Tunjukkan masalah bukti yang sensitifnya mana? jangan Tunjukin aja nge-rapper, dua bukti. tolong.
Bang Dan Farhan, Mana ditahan buktinya? dulu Bang Kalau Farhan. Iya. yakin ya Anda buktinya dokter mana? tapi Jangan ngomongnya minta tidak tolong, sopan. buktinya mana? Baik, Bang Tunjukin Farhan. aja buktinya. Dikontrol dulu Bang Farhan, Tolong, host. selesaikan Bu Tegas. Elsa. Boleh. Enggak. Boleh Bu Elsa. Nanti kalau udah ada bukti baru ngomong. Ya. Kalau nggak ada bukti jangan Oh ngomong, Bu. enggak Itu masalah. aja. Ini waktunya Bu Elsa untuk menjelaskan. Boleh Bu Elsa silakan. Oke, silakan. Penjelasan. Dan kemudian kan semua pada mencabut ya, yang mana sudah menjadi fakta yuridis, yang mana adalah perkaitan persesuaian dari bukti-bukti keterangan-keterangan yang saling bersesuaian. Yang ingin saya katakan, semua harus dibuktikan. Dia mencabut, Dede mencabut, Liga Akbar mencabut, dan semuanya misalnya apapun mencabut karena diarahkan, disuruh, diintimidasi misalnya oleh klien kami. Itu harus dibuktikan, dan dibuktikan ini karena ini sudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibuktikan dalam persidangan yang dan kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan memang benar klien saya itu melakukan sesuatu pengarahan sehingga dia berbicara tidak benar. Nah, itu yang dibuktikan. Ini bukan semua orang bisa cabut-cabut, emangnya semudah itu. Dan itu sudah ada persesuaian dari fakta yuridis. Tingkat pertama, Ya mudah lah tingkat karena kedua, mereka tidak banding pernah sampai dihadirkan di kasasi. pengadilan, Bu. Mereka bukan Saya semua di pengadilan, di kantor polisi, dilarang tidak datang, perlu. dicabut. Anda itu selalu kalau udah itu memutuskan Iya. pembicaraan orang. Tadi Baik. Anda bicara, Oke. saya dengarkan Ya, sama ya, Pak. ya. Kita hormati dong. Ya, Jangan ya. saling menghina Baik. dan apa. Anda kan berpendidikan intelektual dokter. Ya. Nggak menghina supaya saya Harus. kurang greget gitu. Mana loh? Oke, Bang Farhan ditahan dulu. Nggak ada Ya. ceritanya, itu punya style masing-masing. Ibu Elsa sudah selesai? Saya belum selesai Oke, karena boleh dia memang dilanjutkan. sengaja Iya. nge-rapper begitu. Boleh lanjutkan Ibu, singkat saja, poinnya saja. Tutupin hal itu. Kita punya keilmuan masing-masing, kita harus hormati. Jadi saya bilang, Buktinya apa? Buktinya jika apa? mencabut ataupun apa artinya, lakukan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Memang benar klien saya, misalnya Baik. seperti Ya. mengarahkan atau menyuruh. Nah, itu kan nggak pernah dibuktikan, asal ngomong doang. Oke. Iya Ya. kan? Nggak pernah dibuktikan. Karena itu bukan Siap. pembuktian Siap. kepada mereka, bukan kepada Ya. saya. Siap. Dan Ya. jaksa jelas telah menolak semua novum-novum itu. Oke, ditangkap bahwa apapun yang dituduhkan kepada klien Ibu Elsa harus dibuktikan seperti itu Bu ya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Saiful mengenai poin darah tadi. Ini juga harus dijelaskan oleh Mas Saiful karena dianggap bahwa nggak ada bukti yang kemudian mengarahkan bahwa ada pemerkosaan di sana. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini segmen terakhir sambil kita menunggu persidangan, agenda persidangan berikutnya dari rangkaian sidang Mas Saiful. Ini kan semua saksi ahli saksi fakta seakan-akan melemahkan bahwa Vina ini adalah dibunuh dan juga diperkosa. Ini lantas bagaimana kok dari kuasa hukum? Iya, kalau kami melihat di saat pengajuan PK oleh 7 terpidana lainnya, itu saat ini seolah-olah ya Vina itu dianggap semacam momok yang buruk. Misalnya kita melihat kesaksian-kesaksian yang dihadirkan oleh para pengacara mereka. Dan bahkan pengacara mereka juga menyampaikan, mohon maaf misalnya seperti Ibu Titin ya pengacara mereka. Mengatakan bahwa Vina berdasarkan keterangan rekan-rekannya, teman-temannya, itu pulangnya tidak seperti perempuan biasa. Yang kemudian itu pulang lebih dari jam 8. Biasa kalau orang di kampung katanya jam 8 sudah pulang ke rumah. Dia biasanya tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, ini perlu harus diklarifikasi. Bahwa bukan berarti orang pulang malam lalu bisa diperkosa. Ya. Lalu bisa dibunuh dan lalu bisa dianiaya. Kan tidak seperti itu.